Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dr. Eko Supraptono, MPD, dan Bapak Dr. Sri Sukamta, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika. Perkenalkan, nama saya Danang Suryo Wibowo dengan NIM 53014222012 dari Rombel 1 PTE. Di sini saya akan melakukan simulasi mengolah data statistik, yaitu analisis atau uji korelasi. Nah, untuk pengujian korelasi ini akan diukur berdasarkan data nilai kualitas layar. Mohon maaf, saya ulangi. Untuk pengujian korelasi ini akan diukur berdasarkan data nilai kualitas layanan dengan variabel X1, nilai kepercayaan dengan variabel X2, dan nilai harga dengan variabel X3, serta nilai kepuasan konsumen dengan variabel Y. Nah, data diperoleh dari penyebaran kuesioner atau angket menggunakan nilai skor total jawaban responden atas nama item-item soal kuesioner dari Universitas Pelita Bangsa yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2019. Jumlah sampel yang digunakan adalah 100 responden atau masyarakat luas dalam konteks pelanggan ojek online. Nah, untuk langkah-langkah analisis korelasi bivariate Pearson dengan SPSS sendiri, yang pertama adalah persiapkan data yang ingin diuji dalam file doc, Excel, atau yang lainnya untuk mempermudah tahapannya nanti. Setelah itu kita buka program SPSS, kita pilih file, import data, dan pilih di mana data-data yang telah disiapkan tadi disimpan. Kemudian open. Lalu oke. Kemudian kita klik variabel view. Untuk bagian nama diubah menjadi X1, X2, X3, kemudian Y. Untuk desimalnya kita buat menjadi 0 saja semua. Lalu untuk nama labelnya di sini sudah tercantumkan. Untuk measure-nya kita ubah menjadi scale. Kita ubah menjadi scale semua. Nah, langkah berikutnya adalah kembali ke data view. Kita klik analyze. Kemudian klik correlate. Lalu bivariate. Nah, kemudian akan muncul pop-up bivariate correlation ini. Kita Ctrl A, kemudian kita pindah semuanya ke kotak variabel. Centang bagian correlation Pearson ini, centang bagian Pearson pada kotak correlation coefficient, kemudian ini di klik juga yang to tail dan centang bagian flag significant correlation. Lalu klik OK. Nah, setelah itu akan muncul output dari SPSS. Nah, untuk dasar pengambilannya sendiri, sebelum membahas ke outputnya, nah, untuk dasar pengambilan keputusannya adalah yang pertama dengan melihat nilai signifikansi atau sig to tail. Jika nilai signifikansi to tail kurang dari 0,05, maka terdapat korelasi antar variabel yang dihubungkan. Kemudian sebaliknya, jika nilai signifikansi to tail lebih dari 0,05, maka tidak terdapat korelasi. Cara kedua adalah dengan membandingkan nilai R hitung atau Pearson correlation dengan nilai R tabel produk moment. Jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka ada korelasi antar variabel. Sebaliknya, jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka artinya tidak ada korelasi antar variabel. Cara ketiga dengan melihat tanda bintang yang terdapat pada output program SPSS. Jika terdapat tanda bintang 1 atau bintang 2 pada nilai Pearson correlation,
maka antara variabel yang dianalisis terjadi korelasi. Sebaliknya, jika tidak terdapat tanda bintang pada nilai persen correlation, maka antara variabel yang dianalisis tidak terjadi korelasi. Nah, tanda bintang 1 menunjukkan korelasi pada signifikansi 1% atau 0,01, sedangkan tanda bintang 2 menunjukkan korelasi pada signifikansi 5% atau 0,05. Nah, untuk tabel ini berikut adalah tabel distribusi nilai R tabel produk momen signifikansi 5 dan 1. Untuk tabelnya sendiri, karena jumlah responden yang digunakan adalah 100, maka untuk level signifikansi 5%-nya adalah 0,195 ini ya. Kemudian untuk penjelasan dari outputnya sendiri, nah berdasarkan output ini, untuk nilai signifikansi total antara nilai kualitas pelayanan X1 dengan nilai kepuasan konsumen Y adalah sebesar 0,052. Ini ya, 0,052. Di mana nilai tersebut lebih dari 0,05 yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel nilai kualitas pelayanan dengan nilai variabel nilai kepuasan konsumen. Kemudian nilai sigtotal antara nilai kepercayaan X2 dengan nilai kualitas pelayanan Y adalah sebesar 0,001 kurang dari 0,05. Ini 0,001 kurang dari 0,05. Yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel nilai kepercayaan dengan variabel nilai kualitas pelayanan. Bentar, ini saya taruh sini aja biar kelihatan. Enggak kelihatan. Ya sudah, taruh sini aja. Kemudian yang untuk nilai signifikansi antara nilai kesesuaian harga dengan nilai kualitas pelayanan adalah sebesar 0,01. Ini juga kurang dari 0,5 ya. 0,00 kurang dari 0,05 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel nilai kesesuaian harga dengan variabel nilai kualitas pelayanan. Kemudian untuk cara yang kedua adalah berdasarkan nilai R hitung atau percent correlation. Nah, untuk nilai R hitungnya sendiri kan tadi sudah diketahui bahwa untuk 100 responden nilai signifikansi untuk 5% adalah 0,195. Nah, di sini diketahui nilai R hitung untuk hubungan nilai kualitas pelayanan X1 dengan kepuasan konsumen adalah 0,195 juga. Nah, karena hasil R hitung sama dengan R tabel, maka untuk perbandingan hasilnya dapat diambil dari yang sebelumnya ini, yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel nilai kualitas pelayanan dengan variabel nilai kepuasan konsumen. Kemudian yang kedua, untuk nilai R hitung untuk hubungan nilai kepercayaan X2 dengan nilai kepuasan konsumen Y adalah sebesar 0,315. Ini dia, 0,315, di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai pada R tabel tadi, yaitu 0,195. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel nilai kepercayaan dengan variabel nilai kepuasan konsumen. Lalu untuk nilai R hitung untuk hubungan nilai kesesuaian harga X3 dengan nilai kepuasan konsumen Y adalah sebesar 0,361. Ini 0,361, di mana nilai tersebut lebih besar dari R tabel, yaitu 0,195. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel nilai kesesuaian harga dengan variabel nilai kepuasan konsumen. Nah, karena R hitung atau percent correlation dalam analisis ini bernilai positif, maka itu artinya hubungan antara ketiga variabel tersebut bersifat positif, atau dengan kata lain, semakin meningkatnya nilai kualitas pelayanan, nilai kepercayaan, dan nilai kesesuaian harga, maka akan meningkat pula nilai kepuasan konsumen. Nah, untuk maksud nilai positif di sini adalah
di di depan nilai-nilai ini tidak terdapat tanda negatif. Jadi semuanya ini adalah positif. Lalu untuk cara ketiga adalah berdasarkan tanda bintang pada output SPSS. Nah, dari output ini diketahui bahwa nilai percent correlation antara setiap variabel yang dihubungkan memiliki dua tanda bintang. Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara variabel yang dihubungkan dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada variabel nilai kualitas layanan atau X1, nilai kepercayaan atau X2, nilai harga X3, dan nilai kepuasan konsumen atau Y ini terdapat korelasi pada setiap variabel yang dihubungkan dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.